والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. Alhamdulillah, kembali kita baca di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'awwidhu الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillazina khassana bi Muhammadin wa amqana min zulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا بهذا الاجتماع. Limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala yang menghimpun dan mengizinkan kita kembali hadir bertamu. Kehadiran keridhaan, kehadiran kasih sayang, kehambaran, kelembutan, yang kehadiran kita jangan di malam hari ini membuka rahasia kebahagiaan yang abadi, dan kita tidak keluar dari majlis ini terkecuali telah
seluruh dosa kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kehadiran teragung, kehadiran bertamu kepada Allah Jalla wa'ala di majlis zikir, di masjid ta'lim, dan juga di tempat-tempat beribadah. Mereka bertamu kepada Allah Jalla wa'ala. Dan hadirin hadirat, jika kita keluar dari majlis ini, dari masjid ini, hendaknya jiwa kita terus bertamu kehadirat Allah walau jasad kita keluar dari majlis. Jadikan jiwa kita selalu bertamu kepada hadirat keridhaan dan kasih sayangnya. Seindah-indah lintasan pemikiran, seindah-indah renungan adalah renungan yang mengacu kepada keridhaan Allah, menginginkan Allah, mencintai Allah, merindukan Allah, dan tentunya tanpa lupa mencintai sang Nabi utusan Allah Sayyidina Muhammad. Manusia yang menjadi perantara kasih sayang ilahi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kuutus engkau wahai Muhammad untuk mengenalkan kasih sayangku untuk sekalian alam. Hadirin hadirat, maka kenal dan sampailah kita pada kasih sayang ilahi, cahaya yang melebihi segenap cahaya, cahaya yang menciptakan seluruh cahaya, melebihi terangnya cahaya yang hanya bisa dipahami oleh mata, tapi cahaya Allah menyejukkan jiwa. Cahaya Allah jika telah menerangi sanubari, maka tenanglah jiwa kita. Betapa jiwa yang sedang gundah dalam keadaan yang indah secara jasadiyah, secara jasadnya dia dalam keadaan yang baik, tetapi jiwanya dalam keadaan gundah, maka semua yang dilihatnya baik menjadi buruk, dan semua yang buruk menjadi lebih buruk, dan ia melihat keadaannya adalah seburuk-buruk keadaan. Kan tetapi jika terbit cahaya ilahi pada sanubarinya, maka ia akan tenang menghadapi hari-harinya, selalu ceria dan bersahaja melewati hari-hari siang dan malam. Yang ini semua hanyalah detik-detik penantian untuk berjumpa dengan yang maha mengakhiri segala kehidupan, Allah Jalla wa'ala. Inilah detik-detik penantian kita melewati siang dan malam dan kejadian kehidupan kita, yang setelah itu kita akan menuju kehidupan yang kekal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menuntun kita kepada keindahan kehidupan, agar kita terjaga daripada bala dan musibah dan kesusahan di dunia dan akhirat. Demikian kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada hadis mulia ini, diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, bahwa dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam membacai Sayyidina Hasan wal Husain, cucu beliau, putra Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu taala anhuma, menunjukkan bahwa bacaan ini bukan dibaca saat lahirnya bayi, tetapi bacaan ini dibaca boleh saja kapanpun. Maka oleh sebab itu, simpan kertas ini untuk kalian yang sudah punya keturunan. Bacakan ucapan itu, mulai ucapan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Demikian riwayat Sahih Bukhari, Rasul bersabda, inna abakuma yu'awwidu biha. Sungguh ayah kalian berdua, maksudnya Hasan wal Husain, ayah kalian berdua meminta perlindungan kepada Allah
untuk putranya, yaitu Ishak dan Ismail alaihi wassalam. Yang dimaksud ayah kalian berdua di sini adalah Nabi Ibrahim. Bukannya ayah Hasan dan Husain, tapi ayah dari nenek moyangnya yang keberapa? Lebih dari kakeknya. Di dalam bahasa Arab, ayah itu bisa bermakna kakek, bisa bermakna paman, bisa bermakna kakek dan kakeknya lebih lagi. Untuk dari hadis ini riwayat Sahih Bukhari terbukti, inna abahuma, sungguh ayah kalian berdua wahai Hasan dan Husain, yu'awwidhu biha Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim itu membaca doa ini untuk meminta perlindungan kepada Allah untuk putranya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Muhammad SAW keturunan Nabi Ismail, walaupun jauh nasabnya, tapi nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan nabi-nabi yang lain bersambung nasabnya kepada Nabi Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi hadis ini luas makna. Yang pertama, doa ini boleh dibaca untuk anak kita yang baru lahir atau yang sudah bertahun-tahun usianya pun bisa. Dan yang belum punya keturunan, simpan saja. Niatkan kalau punya keturunan nanti bacakan ini. Kenapa? Kita lihat isinya. A'udzu bikalimatillahi tammat. Aku berlindung kepada Allah demi kalimat-kalimat Allah kesemuanya. Subhanallah. Kita tidak bisa mengupasnya satu persatu ucapan ini, tapi sedikit saja saya buka. Kita pernah membahas makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nama Allah sudah mencakup seluruh kehidupan, seluruh alam semesta, mulai dicipta hingga ada, hingga akan sirna, seluruh kehidupan, seluruh sel, seluruh molekul, dan semua yang ada di alam semesta ini, itu sudah tercakup dengan kalimat Bismillah. Itu adalah satu butir dari keagungan Allah Jalla wa'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah limpahan rahmat dan anugerah, kebahagiaan, kenikmatan untuk seluruh makhluk yang beriman, yang tidak beriman, yang baik, yang jahat, diberi oleh Allah berupa kehidupan dunia. Dan Ar-Rahim, kasih sayang Allah khusus untuk orang yang beriman, yaitu dunia dan akhirat. Jadi seluruh kenikmatan yang pernah ada pada hewan, tumbuhan, manusia, jin dan seluruh makhluk dan malaikat, mulai mereka dicipta hingga alam ini berakhir, itu sudah ada dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan sampai kenikmatan yang abadi, semua ada dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baru bicara 3 kalimat. Bagaimana dengan 6.660 kalimat Al-Quranul Karim yang mencakup sedemikian agungnya? Sang Nabi berkata, A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah demi seluruh kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala. Al-Quranul Karim. Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa ini juga sebagian memaknakan seluruh ketentuan Allah, seluruh takdir-takdir Allah terpadu dalam kalimat bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamad, dari segala syaitan, syaitan yang zahir, syaitan yang batin. Syaitan yang batin menggoda jiwa kita, syaitan yang zahir yang mengganggu, merasuki, sihir dan lain sebagainya. Itulah syaitan yang zahir, berupa jin, gangguan kesurupan dan lain sebagainya. Min kulli syaitanin wa hammadin. Hammadin, Al-Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari menjelaskan maknanya adalah semua racun,
segala racun, maka itu racun yang membunuh atau racun yang tidak membunuh. Jadi si anak bayi ini dimintai perlindungan oleh Allah dari racun-racun. Barangkali dia tidak tahu, dia masih kecil, dia makan sesuatu yang meracuni dirinya atau diracun orang lain, maka ia terjaga dari racun. Min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah, dan dari segala hal-hal yang membawa kerusakan akal. Apakah itu berupa gila, apakah itu berupa hal-hal yang bersifat kerusakan jiwa dan syaraf dan akal, terlindungi dengan kalimat ini. Yang mengucapkannya kepada bayinya atau kepada anaknya, maka ia telah mengucapkan kalimat yang telah melindungi Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma hingga dalam keridhaan ilahi, sehingga keduanya menjadi dua pemuda pemimpin ahli surga. Dan tentunya kalimat ini bukan pertama kali ternyata diucapkan oleh sang Nabi, tapi kalimat ini adalah ucapan Nabi Allah Ibrahim untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, yang keduanya kemudian menjadi orang-orang yang mulia dan suci, terjaga dari penyakit akal, terjaga dari segala godaan syaitan, terjaga daripada segala hal yang mungkar. Dengan ucapan inilah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menjadi manusia yang mulia dengan doa keagungan kalimat-kalimat ilahi, yang kemudian dari keturunan Nabi Ismail muncullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Zahra putra Muhammad putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keturunannya Sayyidina Hasan wal Husain, dan selanjutnya dari para habaib al-akramin. Demikian agungnya kalimat ini yang tampaknya hal yang sangat remeh, tapi kalau kita buka, inilah rahasia rahmatnya Allah yang muncul dengan kebangkitan Sayyidina Muhammad. Maka kita baca kalimat ini sering-sering, bukan dari awal hadisnya, tapi dibaca oleh kalimat a'udzu bi kalimatillahnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari, mendoakan melindungi Sayyidina Hasan wa Husain radhiyallahu anhuma dengan doa ini agar terlindungi daripada racun, daripada sihir dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya tuntunan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna, hingga tuntunan beliau. Ucapan Nabi Ibrahim itu berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa saja 600 tahun sebelum Nabi Muhammad. Ini Nabi Isa jauh kepada Nabi Musa. Nabi Musa jauh lagi ke atas kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mungkin 4.000, 5.000 tahun. Namun ucapan itu tetap ada karena diajari oleh Yang Maha Ada. Generasi oleh berapa? Di Allah tetap ada. Kalimat agung barangkali sudah dilupakan, tapi kemudian muncul lagi 5.000 dan sekian ribu tahun kemudian dibuka lagi rahasia kemuliaan itu, dimunculkan lagi di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ribuan tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah, inna abakuma ya'awwidhu biha Ismail wa Ishaq, ayah nenek moyang kalian dulu Nabi Ibrahim membacakan doa ini untuk Nabi Ismail dan Nabi Ishaq putranya, yaitu putra Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka muncullah kota Makkah dari keberkahan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam dan kesabaran istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, hingga dibangun kembali Ka'bah yang sudah runtuh, dan jadilah kota Makkah sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu sejarah kota Makkah. Dan tentunya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas gunung Uhud, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam
Jika naik di atas gunung Uhud, seraya berkata, "Hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh." Gunung ini mencintai kita, mencintai aku, dan aku mencintai gunung ini. Kita bayangkan gunung Uhud yang tidak bisa bersuara, tidak bisa bergerak atau berbuat apa-apa, tapi gunung itu gema cintanya dari perasaan batu itu terbaca dan tergema kepada sanubari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasa beliau sallallahu alaihi wasallam merasakan cintanya gunung itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Inna hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbuh." Dan kita juga menjawab cintanya dan aku pula mencintainya, kata Rasul. Gunung batu itu ternyata mempunyai perasaan. Semua batu, semua butir, semua debu berzikir kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Bertasbih kepada Allah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Kan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka, walakin la tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak memahami tasbih dan zikir mereka. Alam semesta ini terus bergemuruh mensucikan nama Allah karena dicinta oleh Allah, termasuk butiran sel tubuh kita hingga jiwa kita yang sepi dari zikrullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hingga Rasul berkata, "Hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Allahumma inna Ibrahima harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labadaiha." Wahai Allah, Nabi Ibrahim sudah menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, kota suci. Maka aku menjadikan pula dan meminta kepadamu agar kau jadikan Madinah ini kota suci. Maka jadilah Madinah pun kota suci. Ini uharrimu ma baina labadaiha. Ini di antara dua bukit ini, kata Rasul, yaitu Madinatul Munawwarah adalah kota suci. Sehingga dalam riwayat lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyad." Wahai Allah, jadikan kami mencintai kota Madinah dan jadikan kami mencintainya seperti kami mencintai kota Makkah atau lebih dari mencintai kota Makkah. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Di sini terdapat ikhtilaf para ulama mana kota yang lebih mulia, Madinah atau Makkah. Sebagian mengatakan Madinah lebih mulia karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah di bawah panji dan kepemimpinan Sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota suci, Nabi Muhammad menjadikan kota Madinah sebagai kota suci. Tentunya lebih tinggi derajat Sayyidina Muhammad karena beliau Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Yaumul Qiyamah beliau memimpin seluruh manusia yang pertama dan yang terakhir di hari kiamat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pendapat yang mengatakan kota Makkah lebih afdal karena kota Makkah juga tanah kelahiran Sayyidina Muhammad. Jadi sudah ada Nabi Allah Ibrahim, jadi kota itu pula tanah kelahiran sang Nabi. Kota Madinah tanah wafat sang Nabi, dan Masjidil Aqsa adalah tanah tempat Isra Mi'rajnya sang Nabi. Tiga tempat itu adalah tempat suci, namun Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dan kota Makkah sudah menjadi kota suci sebelum sang Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Namun kota Madinah baru menjadi kota suci di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itulah rahasia kemuliaan tuntunan ilahi sampai kepada hamba-hambanya melalui tuntunan sang Nabi, dan setelah wafatnya sang Nabi, rahasia kemuliaan dan keberkahan dan kesejahteraan dan kebahagiaan terwariskan kepada para muhajirin dan ansar dan diteruskan dari zaman ke zaman. Rahasia keberkahan dan kesejahteraan itu bisa sampai kepada mereka walaupun mereka dalam keadaan yang tidak beriman.
Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika para sahabat keluar berdakwah ke satu wilayah, dan di wilayah itu ada satu suku yang mana kepala sukunya sedang sakit. Kabilah itu suku, ya, kepala sukunya sedang sakit, maka mereka berkata, kalian ini bisa tidak mengobati kepala suku kami? Barangkali kalian bisa mengobati. Tentunya mereka di luar Islam, mereka belum mengenal Islam, namun para sahabat yang memang ingin mengenalkan Islam saling pandang satu sama lain. Akhirnya mereka membacakan surat Al-Fatihah di air. Dari sinilah, dan banyak juga riwayat Sahih Bukhari lainnya, bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan mengobati dengan air yang didoakan. Demikian terbukti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dan sahabat melakukannya, bahkan memberikannya kepada yang non Muslim. Menunjukkan hubungan antara Muslim dan yang di luar Islam harus selalu baik secara Islam, secara syariah. Wajib bagi setiap Muslim berhubungan baik kepada yang di luar Islam, kecuali mereka yang memerangi Muslimin, maka diizinkan untuk membela diri, maka dengan senjata sekalipun diizinkan demi untuk membela diri. Tapi selain dari itu, kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik terhadap Muslim dan yang di luar Islam. Bahkan para sahabat mengobati kepala suku itu, bacakan di air dengan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, lalu diberikan kepada orang itu dan diminumkan pada kepala sukunya dan segera sembuh. Mereka masuk Islam. Sebagian tidak masuk Islam, diberilah hadiah berupa seekor kambing, maka dibawa kepada Rasul. Sahabat sudah ingin menyembelih dan memakannya, tapi mereka saling bertanya. Sebagian berkata, nanti dulu, jangan dimakan dulu, ini hadiah dari mendoakan seperti ini, boleh tidak? Tanya dulu dari Rasul. Maka ketika ditanyakan pada Rasul tersenyum gembira dan berkata, fadribu li sahma, bagi boleh sembelih dan aku berikan aku sebagian darinya. Imam Ibn Hajar berkata, bukan Rasul ingin daripada bagian dari kambing itu, tapi Rasul ingin menghilangkan rasa syak wasangka pada pribadi para sahabat terhadap barang pemberian hadiah itu. Hadirin hadirat, demikian indah dan agungnya keberkahan dari bibir orang yang beriman membacakan surat Al-Fatihah di air, bisa menyembuhkan bahkan kepada yang di luar Islam. Ternyata hal itu terbukti secara ilmiah bahwa air bereaksi dengan ucapan orang yang berada di depan. Air itu berubah dan bereaksi dengan getaran jiwa orang yang di hadapannya, apakah dengan tulisan atau dengan ucapan. Air yang di hadapannya dicaci maki, diperdengarkan ucapan-ucapan emosi, maka jika dilihat dalam skala tertentu di mikroskop akan terlihat bahwa air itu berubah menjadi buruk bentuknya. Demikian ucapan Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Dan dia berkata, jika diucapkan ucapan dari orang yang baik, ucapan yang polos, ucapan terima kasih, pujian, dia tidak mengenal Islam, hingga dia tidak berkata hanya doa saja, tapi ucapan yang baik, tentunya doa, lebih-lebih lagi kalimat-kalimat Allah Jalla wa'ala tentunya. Maka air itu jika dilihat dengan skala tertentu berubah menjadi indah bentuknya. Air itu bereaksi dengan getaran jiwa. Hadirin hadirat, lebih-lebih lagi kalimatullah yang maha agung dan maha tinggi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita untuk hadir di majlis agung ini di dalam rahasia kemuliaan Allah yang maha tinggi. Maha tinggi keluhurannya bukan dengan jarak dan bukan dengan ukuran, tapi maha tinggi dengan ketinggian yang abadi, mengungguli segala keluhuran karena bersumber darinya segala keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika dua orang sahabat yang saling percaya karena Allah. Kita berbicara seputar keagungan Allah
Dari mulai kalimat-kalimat doa yang menyelamatkan anak kita, barangkali bisa dibaca juga untuk kita, tentunya boleh. Doa tadi yang dituliskan di hadis, sampai membuka keselamatan kita dari segala gangguan syaitan, sihir dan racun dan segala-galanya. Daripada penyakit-penyakit lainnya, ucapan ini sering-seringlah diulang-ulang untuk diri kita, untuk anak kita, dan untuk keturunan kita. Hadirin hadirat, lantas kita berbicara tentang keagungan surat Al-Fatihah dan keagungannya dibacakan kepada orang lain yang sedang sakit. Lalu kita berbicara tentang air yang bereaksi, dan tentunya bukan hanya air, tapi alam semesta ini bereaksi dengan getaran jiwa. Karena apa? Karena jiwa yang beriman, jiwa yang suci dengan nama Allah merubah keadaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jika dua sahabat bertemu saya berkata, aku ingin pinjam uang padamu sebesar 1000 dinar. Maka sahabatnya punya uang dan berkata, ya, aku setuju. Jaminannya apa? Jaminannya Allah. Jaminannya Allah. Maka orang yang punya uang juga orang yang cinta kepada Allah. Maka dia berkata, ya sudah, jaminannya Allah. Tapi saksinya siapa? Temannya berkata, saksinya Allah. Jadi tanpa saksi, jangan tanpa saksi, dia berkata, saksinya Allah. Secara batin orang ini orang yang sangat cinta kepada Allah. Dia berkata, saksi manusia saja saya terima, apalagi saksinya Allah. Maka dia pun memberikan uang 1000 dinar. Kapan dikembalikan? Tanggal anu, hari anu. Dia memberikan 1000 dinar sampai waktu yang sudah mulai ditentukan. Orang ini berkata, temanku tadi pergi menyeberang laut. Dia datang hampir tepat waktunya, berdiri di pinggir laut, kayaknya tidak ada kapal yang merapat. Dia belum datang. Dalam hatinya dia berkata, wahai Allah, salahkah aku percaya Engkau sebagai penjamin, dan salahkah aku, wahai Allah, jika aku percaya Engkau sebagai saksi? Temannya di sana sudah siap pula, namun dia tidak bisa mencapai karena tidak ada kapal yang mau menyeberangkannya ke tempat pulau itu di saat itu. Wahai Allah, salahkah aku sudah mengambil Engkau sebagai penjamin dan menjadikan Engkau sebagai saksi? Aku sudah berbuat seperti ini. Maka ia pun memasukkan uang itu di dalam kayu dan menutupkan kayunya dan mengikatnya dan menuliskan surat di dalamnya dan mengairkannya ke air. Wahai Allah yang sudah aku ambil sebagai saksi dan sebagai jaminan, berikan dan kutitipkan kepadamu. Maka orang itu menunggu harinya, sudah tanggalnya, sudah harinya. Tidak ada sesuatu yang datang kepadanya, kapal apalagi manusia. Namun dia lihat sepotong kayu yang menarik perhatiannya. Ini kayu, jangan-jangan dari potongan perahu. Barangkali ada yang kecelakaan perahu, yang mengambil kayu itu ternyata terikat. Dibuka ikatannya, surat dari temannya bahwa aku sudah menjadikan Allah sebagai penjamin dan saksi. Entah Allah menyampaikannya atau tidak, aku pasrahkan kepada Allah tepat pada waktunya. Demikian jiwa yang bertawakal kepada yang maha mengatur segala keadaan. Hadirin hadirat, tentunya kita barangkali belum mampu mencapai derajat seperti ini. Paling tidak kita mendengar kejadian seperti ini sebagai penyejuk jiwa bahwa yang maha ada tetap ada, yang maha berkuasa tetap berkuasa. Dia tetap melihat segala kejadian dan menjadikan segala kesulitan kita menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita lihat kejadian tsunami dan belum lama di situ Bintung, masjid tidak runtuh juga. Masjid itu perlu diperdalami apa sejarahnya. Itu masjid bekas, pasti ada orang saleh di situ yang pernah melakukan ibadah sehingga masjid itu menjadi benteng dari musibah hingga runtuh wilayah lainnya dan masjid tidak disentuh air. Hadirin hadirat, sudah terjadi di Aceh dan terjadi lagi dan lagi di banyak wilayah, menunjukkan Allah ingin menyampaikan pesan
pada penduduk alam semesta, penduduk bumi, bahwa permukaan bumi masih milikku, kata Allah. Seakan ada pesan bahwa setiap jengkal di permukaan bumi yang berkaki sampai padanya musibah akan sampai musibah, dan setiap jengkal di bumi yang tidak kehendaki terkena musibah tidak akan disentuh musibah. Tsunami sedahsyat apapun, kok bisa air sedahsyat itu mengenali pagar-pagar masjid? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah daripada rahasia keagungan ilahi. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan dari pertanyaan yang muncul kepada saya tentang petasan di majelis maulid. Maka hal itu bertentangan dengan syariat. Hal seperti ini mubah karena ada dalil penguatnya, tapi terikat kepada situasi dan kondisinya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ketika dua orang dari kaum wanita Ansar sedang meniup seruding, dan di saat itu ada Rasul SAW sedang menutup dirinya dengan selimut. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di situ ada istrinya Rasul, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar Siddiq datang dan menghardik, tempat seperti ini di rumahnya Rasulullah, kalian buat keributan di sana, jangan bikin keributan di sini, di rumahnya Rasulullah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka Rasul keluar dari dalam selimut berkata, "Da'huma ya Abu Bakar fa innaha Id." Wahai Abu Bakar, sudah biarkan saja, ini kan hari Id, hari raya. Padahal hari itu bukan hari raya, tapi hari Mina, bukan hari Idul Fitri, bukan hari Idul Adha. Maka menunjukkan ucapan Rasul "Innaha Id" ini adalah hari raya, maksudnya hari Mina juga hari kegembiraan. Maka tentunya munasabah yang padanya terdapat syiar Islam boleh saja dipakai sesuatu yang untuk lebih mensyiarkan Islam, berupa percobaan misalnya. Tapi dilihat apakah itu mengganggu wilayah sekitar atau tidak. Kalau tidak mengganggu, masyarakatnya memang suka begitu, maka tentunya ada dalilnya sebagaimana yang saya sebutkan riwayat Sahih Bukhari. Tapi kalau seandainya masyarakat tidak suka dan mengganggu masyarakat, maka jangan dilakukan. Kalau saya pribadi, tentunya bagi saya kalau di majelis taklim tentunya tidak pakai percon karena majelis taklim. Tapi kalau majelis tahunan mau untuk juga syiar untuk masyarakat sekitar, boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau bagi pribadi saya, karena kalau terlalu banyak mengganggu banyak orang, asapnya juga mengganggu, dan saya juga terganggu karena saya punya penyakit asma. Hadirin hadirat, oleh sebab itu yang saya sampaikan bahwa pertanyaan tentang petasan di acara-acara maulid atau munasabah Islamiyah, bagaimana hukumnya? Hukumnya secara ringkas ada dari sahih dari Sahih Bukhari bahwa berbuat sesuatu untuk mensyiarkan suatu hari raya diperbolehkan walaupun bukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan gembira atas hari kelahiran sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentunya kelahiran beliau mengawali semua hari raya. Ada dalilnya, tapi dilihat sikonnya, masyarakat sekitar suka atau tidak. Kalau terganggu jangan dipakai, karena mengganggu orang kena dosa juga kita. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hukumnya terlihat kepada sikonnya, bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, mustahab atau berubah menjadi makruh, atau berubah menjadi haram. Dilihat dengan sikonnya. Demikian hadirin hadirat, dan alhamdulillah acara kita di Istiqlal sukses dan guru mulia kita juga gembira, dan saya mohon maaf kepada jamaah dan semua hadirin yang hadir di Istiqlal. Penyampaian saya ini barangkali tidak sampai ke semua yang hadir di Istiqlal, tapi barangkali disampaikan oleh dan lewat website nanti akan dimunculkan juga. Tentunya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang sifatnya kekurangan dari protokoler yang terjadi di Masjid Istiqlal. Hal itu semua tentunya adalah demi kemajuan dakwah kita, demi bersatunya umat dan ulama, bersatunya masyarakat muslimin muslimat, bersatu dalam doa. Dan guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan bahwa
isyarah azimah fi hadhihi al-baldah fi hadzal barnamij. Acara mulia itu yaitu yang Istiqlal membawa kabar gembira bagi negeri ini, semoga menjadi kemakmuran bagi kita. Sebab berkumpulnya kita di Istiqlal hari Ahad yang lalu, semoga Allah jadikan gerbang kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian. Wahai Allah yang maha menjaga rahasia ribuan tahun, rahasia kebahagiaan Kau jaga dan Kau munculkan kembali, maka munculkan kebahagiaan di hari-hari kami, bagi bangsa kami dan negeri kami dan seluruh muslimin muslimat. Ya Allah, pandanglah jiwa kami, pandanglah sanubari kami. Wahai cahaya yang maha terang benderang, wahai cahaya yang terang benderangnya tidak terbaca oleh pandangan mata, tapi menerangi jiwa. Terangilah hari kami, terangilah siang dan malam kami. Wahai yang menerangi hari Senin, wahai yang menerangi setiap hari sepanjang minggunya, wahai cahaya penerang sepanjang zaman, wahai yang maha menerbitkan matahari dan bulan, terbitkan dalam jiwa kami cahaya keindahan-Mu, terbitkan dalam sanubari kami cahaya kerinduan kehadiran-Mu, terbitkan dalam jiwa kami keinginan dari cahaya taubat, cahaya istighfar, cahaya yang membuat kami jauh dari kemungkaran dan perbuatan yang hina, cahaya yang membuat kami selalu ingin berbuat baik, cahaya yang membawa kemakmuran dunia dan akhirat. Wahai yang mengajarkan kami doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Bergetar bibir kami menyebut nama-Mu, ya Allah, ya Allah. Getarkan hati kami dengan keagungan-Mu, ya Allah, ya Allah. Wahai nama yang terindah, ya Allah, wahai nama yang maha menerbitkan kebahagiaan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebesar apapun dosa kami, kami tidak menyekutukan-Mu, ya Allah. Kami tidak mau sujud pada selain-Mu. Janji setia kami, la ilaha illallah, 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 semoga terang benderang jiwa kita, terang benderang hari-hari kita dengan kebahagiaan, ketenangan, kemuliaan, ya Rahmanu ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita teruskan acara dengan doa bersama, mendoakan muslimin muslimat sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat sahih Muslim. Barang siapa yang berdoa untuk saudara muslimnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk mengatakan amin walaka mithluh, amin, dan untukmu sebagaimana doamu. Orang yang mendoakan muslimin muslimat, maka akan sampai kepadanya seluruh kemuliaan dari seluruh jamaah muslimin muslimat di barat dan timur yang hidup saat ini dan yang akan hidup kelak sampai kemuliaannya kepada kita. Mari kita doa bersama-sama. Ya Arhamar Rahimin,
banyaknya permohonan doa untuk yang memintakan yang sakit yang sampai kepada saya lewat surat atau lewat lainnya yang di meja ini atau yang lewat SMS atau lainnya. Yang sakit semoga dilimpahi kesembuhan, yang wafat semoga diterima ruhnya di alamul barzakh bersama para siddiqin dan muqarrabin, dan bagi yang sedang ujian di sekolah agar dimudahkan dan diberi kelulusan, semoga dikabulkan segala hajatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya hadirin hadirat yang minta nama bagi bayi yang lahir saudara Ishaq, maka nama yang saya berikan Muhammad Tajul Aulia, Muhammad mahkota para wali Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Tajul Aulia. Semoga putra yang dilimpahi keberkahan dunia dan akhirat, kebanggaan bagi ayah bundanya dunia dan akhirat. Doa kita mintakan kepada Habib Mustafa al-Autos ayahanda kita, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan bagi beliau. Haji Ashraf Ali alhamdulillah yang telah berhasil, semoga dilimpahi rahmat dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penutupnya Habib Mustafa, tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa fil nabiyyin wal mursalin wa kulli walidin rahim wa ala ila yawmiddin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina برحمتك شر ما قضيت ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وقد الله قد عليك ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الحمد لله عليه قبول. يا ساقي القوم من شداه الكل لما سقيت فهو بالحب فيك فاه وصرحوا فيك ثم باحوا. الله الرحيم الغفار، والصلاة والسلام على طه الرؤوف المختار وآله الهداة الأقمار وعلى جميع أهل الصفا والاستبصار. سادتي، وبعد طول انتظار نسعد بلقائكم على مائدة أهل الصدق الأخيار، فنتشرف بأن نطرح على قلوبكم هذا الإصدار السابع من أحباب المصطفى. تدري الشراب ما هو، ما قلت لقلبي أين حبي إلا وقال الضمير فاه. الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. أحببت مولا إذا تجلى يرتبش البدر من سناه، ولو سلي غير أني إذ غلب الوجد قلت ياه. الله الله ربي عوني وحسبي